Ya teman-teman, untuk memulai kita awali dengan mengucap basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma. Gak apa-apa di open mic-nya. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena seperti yang sudah dikasih di classroom-nya, informasinya hari ini setelah kemarin kita melaksanakan PTS kaitannya dengan sampai dengan materi demokrasi liberal, maka selanjutnya tahap yang akan terjadi adalah demokrasi terpimpin. Sebenarnya modelnya sama-sama demokrasi sih sebenarnya gitu ya. Cuma ada kata di belakangnya yang berbeda. Kalau yang tadinya liberal bebas dalam arti berarti sistem pemerintahannya apa? Masih ada yang ingat sistem pemerintahan demokrasi liberal apa? Kabinet apa? Parlementer. Betul, siap Mbak Putri. Betul, kabinet parlementer ya, ketika ada presiden, ada perdana menteri gitu ya. Nah, yang sekarang masuknya adalah yang terpimpin. Kalau dalam konsep bahasa, terpimpin maka maknanya apa? Terpimpin. Kalau ada kata ter berarti? Kekuasaan dipimpin satu orang. Betul, hanya ada satu yang paling gitu ya, karena ngomongnya adalah terpimpin. Jadi hanya ada satu yang paling. Siapa yang memimpin? Yaitu diambil alih semuanya sama Presiden Soekarno gitu, Presiden Soekarno. Ciri-cirinya sebenarnya kemarin yang sudah ada di PowerPoint yang sudah Bu Yuni berikan di classroom ya, teman-teman kalian nanti bisa download. Sudah diunduh semuanya? Sudah diunduh, sudah dipelajari gitu ya. Nanti dipelajari dari situ. Coba saya share dari sini. Demokrasi liberal gitu. Lalu kemudian dikatakan cirinya adalah ada tiga pemimpin, ada tiga pusatnya. Cinta segitiga gitu, kalau Bu Yuni biasanya nyebutnya adalah cinta segitiga, cinta antara Soekarno yang diperebutkan oleh PKI lalu sama TNI Angkatan Darat gitu. Maka dari sini kelihatan kalau yang punya kekuasaan itu berada di tangan tiga orang ini gitu, tiga pihak ini gitu, sampai nanti kemudian terjadilah gonjang-ganjing di akhir, yaitu langsung ke kelompok diskusi. Kelompok diskusinya nanti hubungannya dengan ini teman-teman, kebijakannya. Jadi kebijakannya ada 3, kebijakan dalam negeri. Di dalam kebijakan dalam negeri itu ada yang nasakomisasi. Nah ini dia, yang diketahui dengan konsep nasakom. Ada? Panjangan ya Bu? Kepanjangannya apa? Betul Neng Putri. Apa Neng Putri? Nasionalisasi komunis agama. Oh gitu, kurang tepat. Siapa yang bisa melengkapi? Siapa yang bisa memperbaiki? Nasionalis agama dan komunis. Betul, nasionalis bukan nasionalisasi. Kalau nasionalisasi proses menasionalkan gitu ya. Tapi adalah nasionalisme, artinya berarti konsep kebangsaan gitu. Nasionalisme agama dan komunis. Ada yang aneh nggak sih dengan istilah itu? Ada. Apa? Kalau tadi di situ kan kata-katanya adalah nasakomisasi. Ada kata-kata berakhiran sasi. Kalau ada kata-kata berakhiran sasi, berarti ada proses menyebarkan nasakom, menyebarkan 3 paham ini. Nah, menyebarkan 3 paham ini nanti di LKPD yang lekra gitu ya. Ada konsep lekra dan manikebu. Lekra itu adalah lembaga kebudayaan rakyat yang di dalamnya yang tugasnya adalah menyebarkan paham-paham komunis. Nah, nanti di kesenian melalui kebudayaan gitu, termasuk lagu-lagu, karikatur, sastra-sastra gitu ya. Nah, karena ada proses untuk penyebaran komunis itu, maka kemudian ada orang-orang yang mengcounter, mencegah itu. Nah, itulah yang kemudian nanti mendapatkan perlawanan atau mendapatkan tandingan dari organisasi yang namanya Manikebu. Representasi Indonesia sama Malaysia itu berawal dari ini, ketika Federasi Malaysia itu pengen menggabungkan Brunei, Brunei, Sabah dan Sarawak
mau digabungin. Nah terus Presiden Soekarno ini nggak setuju karena menurut dia itu strategi Inggris buat menjalanin kolonialisme dan imperialisme di Asia Tenggara. Betul. Terus dampaknya apa dari konfrontasi dengan Malaysia? Terus hubungan Putus hubungan dengan Indonesia antar Malaysia. Indonesia Malaysia. Indonesia Malaysia. Kan sebenarnya memang belum ada hubungan, kan Malaysianya belum merdeka. Tapi ini Bu dia kayak pokoknya politiknya itu bermusuhan. Bermusuhan, betul. Nah, nanti dampaknya adalah, ada lagi dampak penting dari adanya konfrontasi dengan Malaysia adalah ketika Indonesia gagal untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaya. Sebenarnya yang memberatkan Indonesia apa sih? Kenapa sih Indonesia menolak sebuah negara yang namanya Malaysia? Takutnya Indonesia ntar nggak jadi merdeka. Oh, kan Indonesia udah merdeka duluan. Takut dijajah lagi kan. Takut dijajah lagi. Apa, Mas Fatir? Itu dampak kolonialisme. Dampak kolonialisme. Ada lagi yang lain, sebenarnya kenapa ya kita menolak sebuah negara yang namanya Malaysia? Ini bukan Bu, di berebut daerah itu nggak salah tadi sih. Daerah apa yang diambil? Iya, daerah Kalimantan ya, Kalimantan Selatan. Betul, Kalimantan Selatan apa utara? Utara. Kalimantan Iya, bagian utara ya. utara. Iya, Betul. di atas. Nama daerahnya apa? Sabah. Federasi Sabah sama Malaya. Sarawak. Betul. Jadi Sabah sama Sarawak kan di wilayah Kalimantan. Perkara kita menolak Federasi Malaysia karena Malaysia mengambil wilayah Sabah dan Sarawak. Gitu. Akhirnya ya sudah, Federasi Malaysia berhasil didirikan, berhasil dibentuk, Malaysia berhasil merdeka, karena udah jadi negara merdeka, berarti terima sebagai kita punya. Jadi akhirnya Indonesianya keluar dari PBB. Berarti alasan Indonesia keluar dari PBB adalah Karena Malaysia jadi dewan keamanan. betul, diterimanya Malaysia menjadi anggota PBB. Gitu ya, itu kaitannya dengan konfrontasi dengan Malaysia. Kalau sudah cukup berarti kita akhiri sampai sini dulu. Nanti teman-teman silahkan, udah ada LKPD yang Bu Yuni kasih, yang ada di classroom. Terus kemudian itu yang seperti biasa teman-teman jawab sesuai dengan anjurannya, sesuai dengan arahannya. Nanti dikumpulkan dalam tenggat waktu yang tertentu itu tadi, gitu ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana penerapan demokrasi terpimpin secara sistem pemerintahannya berarti dipimpin oleh satu orang yang paling berkuasa. betul. Nasakom. Nasakom, apa itu Nasakom? Apa yang menjadi tonggak lahirnya demokrasi terpimpin? Apa? Dekret presiden. Betul, dekret presiden dikeluarkan gara-gara Kegagalan konstituante. betul. Kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru, gitu ya. Nah, dalam alasan kita berkonfrontasi dengan Malaysia adalah gitu. Jadi politik konfrontasi dengan Malaysia berakhir ketika Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB dengan alasan Malaysia masuk PBB. betul, diterimanya Malaysia menjadi anggota PBB. Selanjutnya kita bahas di yang politik konfrontasi kaitannya dengan operasi Trikora, bagaimana kita merebut Irian Barat, gitu ya. Untuk kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, silakan teman-teman mengerjakan LKPD-nya disesuaikan dengan instruksinya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf untuk kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.